Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahyar selaku dosen mata kuliah Manajemen Informasi yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa memiliki pengalaman membuat video pembelajaran. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau mampir dan menyimak video saya yang satu ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur, NIM saya 20.08283, saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Baik, langsung saja pokok pembahasan kita kali ini adalah CRM atau Customer Relationship Management. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan 9 pokok materi mengenai CRM, yaitu mulai dari pengertiannya, tujuan CRM, manfaat CRM, kemudian tahapan-tahapan dalam CRM, komponen CRM, faktor-faktor dari CRM, selanjutnya fondasi penting dalam CRM, jenis-jenis CRM, dan yang terakhir adalah cara kerja CRM. Masuk ke materi yang pertama, apa itu yang disebut dengan CRM atau Customer Relationship Management? Jadi CRM adalah sistem yang dapat digunakan untuk mengelola dan menganalisis interaksi pelanggan. Menurut Tunggal, CRM adalah motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu mengelola baseline konsumen untuk mengidentifikasi, memuaskan, dan berhasil mempertahankan konsumen mereka yang paling menguntungkan. Dan konsumen pun menjadi loyal pada produk perusahaan. Sedangkan menurut Kotler dan Keller, CRM atau manajemen hubungan pelanggan adalah proses mengelola informasi secara rinci tentang masing-masing pelanggan. Materi selanjutnya yaitu tujuan sistem CRM. Tujuan utama CRM adalah untuk meningkatkan hubungan pelanggan dan mendorong pertumbuhan penjualan. Di slide sudah ada 8 poin tujuan sistem CRM yang lebih spesifik. Yang pertama, melacak tim penjualan dan lokasi KPI dan GPS mereka. Yang kedua, membantu staf penjualan dalam mengelola dan memperoleh lebih banyak peluang. Yang ketiga, memberikan gambaran lengkap mengenai jalur penjualan kepada manajer penjualan dan untuk mengotomatisasi perkiraan penjualan. Yang keempat, menjaga kepemilikan jalur penjualan yang merupakan aset perusahaan. Yang kelima, memastikan perusahaan memiliki gambaran lengkap dari setiap proses penjualan. Yang keenam, memberikan gambaran lengkap tentang setiap pelanggan kepada mereka yang membutuhkannya di dalam perusahaan. Yang ketujuh, menjalankan dan melacak efektivitas dari kegiatan pemasaran yang ada. Dan yang terakhir, memberikan layanan yang lebih baik untuk pelanggan. Materi selanjutnya yaitu manfaat CRM. Manfaat CRM ada 6. Yang pertama, membangun hubungan lebih dekat dengan pelanggan. CRM dapat membantu bisnis menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Hal ini bisa terjadi karena CRM mampu mengumpulkan semua interaksi pelanggan dari berbagai saluran bisnis ke dalam satu platform. Hal ini tentu dapat memudahkan manajemen melihat riwayat interaksi pelanggan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Dari situ, nanti manajemen dapat menjalin hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Manfaat yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Informasi atau wawasan pelanggan yang didapatkan dari aplikasi CRM dapat digunakan untuk membangun kepuasan pelanggan. Salah satunya adalah dengan memberikan layanan terbaik. Pelanggan yang puas cenderung akan kembali lagi untuk repeat order atau pembelian berulang. Pembelian yang berulang tersebut menunjukkan bahwa pelanggan loyal dengan produk perusahaan. Manfaat yang ketiga adalah mendorong penjualan. Aplikasi CRM dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang mendukung penjualan perusahaan. Fitur tersebut diantaranya memantau produktivitas karyawan, melacak GPS secara langsung, serta mengotomatisasikan dokumen. Selain itu, manajemen juga dapat dengan mudah menghubungkan CRM dengan aplikasi lainnya untuk mendorong penjualan, seperti sistem omnichannel maupun WhatsApp API. Manfaat yang keempat adalah membantu pengambilan keputusan. Aplikasi CRM didukung dengan laporan analitik terkait penjualan, kinerja karyawan, dan analisis lainnya. Laporan ini dapat diakses secara real-time atau setiap waktu. Dari laporan tersebut, manajemen dapat mengevaluasi strategi yang dapat diterapkan itu apakah sudah efektif atau belum. Manajemen juga bisa langsung mengubah strategi apabila terjadi kendala dalam laporan yang didapatkan. Dengan begitu, perusahaan akan terhindar dari kerugian yang tidak perlu.
Manfaat yang kelima, meningkatkan interaksi pelanggan. Interaksi pelanggan dan bisnis tidak berhenti begitu saja saat produk sampai di tangan pelanggan. Manajemen perlu menjalin dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Untuk itu, menggunakan aplikasi CRM dapat meningkatkan interaksi pelanggan. Terlebih, perusahaan dapat menggunakan informasi dan data yang tersimpan dalam database terpusat CRM untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan interaksi mereka. Dan manfaat yang terakhir adalah menghemat biaya. Aplikasi CRM dapat membantu mengotomatisasikan bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, tidak hanya dapat merampingkan proses bisnis, tetapi juga dapat menghemat biaya bisnis. Karena perusahaan tidak membutuhkan banyak karyawan untuk melakukan tugas dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Next, selanjutnya tahapan CRM. Ada 3 tahapan pada CRM yang perlu dipahami, diantaranya yang pertama, mendapatkan pelanggan baru atau buyer. Tujuan utama bisnis adalah mendapatkan banyak pelanggan. Untuk memperolehnya, perusahaan perlu memberikan pelayanan yang menyenangkan kepada pelanggan. Salah satu kuncinya adalah dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan begitu, perusahaan akan lebih dipercaya oleh pelanggan. Yang kedua, menambah nilai dari pelanggan atau energi. Untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, manajemen bisa melakukan upselling atau cross-selling. Yang dimaksud upselling di sini adalah menawarkan produk yang sama ke pelanggan, tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Sedangkan cross-selling menawarkan produk tambahan atau pelengkap yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Step yang ketiga, yaitu mempertahankan pelanggan atau retain. Salah satu hal terberat bagi bisnis adalah mempertahankan pelanggan. Perusahaan harus bisa membangun kepercayaan pelanggan agar mereka mau bertahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem layanan dan fitur aplikasi yang dimiliki karena mereka mendengarkan pendapat dan masukan dari pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu komponen CRM. Jadi komponen CRM ini ada 3. Yang pertama manajemen, hubungan, dan pelanggan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama manajemen. Terkait dengan komponen manajemen berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan yang kompetitif. Komponen yang kedua adalah hubungan atau relationship. Komponen yang berikutnya adalah hubungan, di mana sebuah perusahaan atau instansi tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara 2 arah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah pelanggan atau customer. Untuk komponen pelanggan merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa atau produk sebuah perusahaan. Baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikan atau maintenance. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor dari CRM. Menurut Anton dan Goldenberry, CRM memiliki 3 aspek utama yang saling terkait. Yaitu yang pertama karyawan atau people, yang kedua proses, yang ketiga teknologi. Untuk karyawan atau people adalah faktor nomor 1 karena CRM sebenarnya tentang bagaimana mengelola hubungan atau relasi antara manusia sehingga diperlukan personal touch atau sentuhan-sentuhan pribadi dan manusiawi. Diperlukan juga attitude dan semangat dari pelaku bisnis untuk lebih proaktif menggali dan mengenal pelanggannya lebih dalam agar dapat lebih memuaskan pelanggan. Perusahaan yang menerapkan CRM perlu memiliki pemimpin yang dapat menjelaskan dan menanamkan nilai-nilai yang benar mengenai pentingnya loyalitas pelanggan dengan jelas dan tepat. Kemudian faktor yang kedua adalah proses. Proses atau cara yang digunakan perusahaan dalam mengakses dan berinteraksi dengan pelanggan dalam menciptakan nilai baru dan kepuasan. Menurut Hammer dan Kenny, proses didefinisikan sebagai pemikiran kembali desain proses bisnis radikal untuk mencapai perbaikan yang dramatis baik dalam hal biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Proses dan aplikasi program CRM selain proses kemudahan transaksi yang ditawarkan kepada pelanggannya dan proses mendekatkan diri atau menjaga hubungan dengan pelanggan, perusahaan juga mengantisipasi beberapa langkah dalam hal keluhan pelanggan. Faktor yang ketiga adalah teknologi.
Teknologi merupakan fasilitator dalam implementasi strategi CRM. Teknologi berfungsi untuk memfasilitasi akuisisi pengetahuan pelanggan dan melakukan analisis secara mendalam tentang pelanggan. Pengetahuan yang dimiliki tentang pelanggan digunakan untuk memformulasikan strategi pemasaran dan perencanaan pemasaran sehingga perusahaan dapat mempertahankan pelanggan. Next, masuk ke pondasi penting dalam CRM. Menurut John Radcliffe 2001, terdapat 8 pondasi CRM yang menjadi framework kesuksesan. Yang pertama ada vision. CRM yang sukses menuntut visi yang jelas agar dapat mengembangkan strategi dan melakukan implementasi untuk mencapainya. Dalam hal ini, visi CRM adalah bagaimana perusahaan yang berpusat pada pelanggan ingin terlihat dan dirasakan oleh pelanggan serta prospeknya, di mana ini mencakup leadership, market position, dan value proposition. Untuk fondasi penting yang kedua adalah strategi. Strategi CRM adalah rencana nyata untuk mengambil arah dan tujuan dari strategi bisnis dan menetapkan bagaimana perusahaan akan membangun loyalitas pelanggan. Untuk itu, dalam penerapannya, strategi membutuhkan tujuan, segmen, dan interaksi yang efektif agar dapat berhasil. Fondasi penting yang ketiga adalah value at customer experience. Pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan bisnis atau perusahaan merupakan hal penting yang memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi mereka tentang perusahaan, di mana nilai yang diberikan akan sangat penting dan mempengaruhi bagaimana hubungan pelanggan ke depannya. Oleh sebab itu, bisnis atau perusahaan perlu menggunakan CRM untuk memahami harapan akan kepuasan pelanggan. Yang keempat, organizational collaboration. CRM yang baik berarti individu, tim, dan seluruh perusahaan harus menjadi lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan pelanggan, di mana dalam penerapannya dibutuhkan kolaborasi antara tim dan intern organisasi untuk memahami kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada proses. Peningkatan CRM telah menyebabkan fokus pada pengerjaan ulang proses utama yang menyentuh pelanggan dan menanyakan proses mana yang penting bagi mereka. Hal ini juga dapat disebut sebagai reka ulang proses pelanggan atau customer process re-engineering. Tujuannya dari kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan proses yang tidak hanya memenuhi harapan pelanggan, tetapi juga mendukung proposisi nilai pelanggan, memberikan diferensiasi kompetitif, dan berkontribusi pada pengalaman pelanggan yang diinginkan. Kemudian yang keenam adalah information. CRM yang sukses membutuhkan aliran informasi pelanggan di sekitar organisasi. Selain itu, CRM juga akan membutuhkan integrasi yang kuat antara sistem operasional dengan analitis. Memiliki informasi yang tepat pada waktu yang tepat adalah dasar untuk strategi CRM yang sukses, di mana ini dapat memberikan wawasan pelanggan dan memungkinkan interaksi yang efektif di semua saluran. Fondasi penting yang ketujuh adalah teknologi. Teknologi CRM merupakan enabler penting untuk setiap strategi bisnis CRM modern, tetapi teknologi hanyalah satu dari banyaknya fondasi CRM. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat memperhatikan aspek teknologi saja, tapi juga semua aspek secara keseluruhan. Dan fondasi penting yang terakhir adalah matriks. Ketujuh fondasi CRM sebelumnya akan sangat bergantung pada target kinerja dan metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan. Dalam hal ini, perusahaan perlu menetapkan tujuan CRM yang terukur dan memantau indikator CRM agar berhasil mengubah pelanggan menjadi aset. Tanpa manajemen kinerja yang baik, maka strategi CRM dan seluruh program serta kampanye yang terkait tidak akan berhasil. Metrik memiliki fokus internal dan eksternal. Di sisi lain, ini juga menghubungkan operasi dengan strategi dan keuntungan finansial perusahaan. Selanjutnya, masuk ke jenis-jenis CRM. Itu ada 5. Yang pertama, CRM operasional. CRM operasional adalah jenis CRM yang paling umum dan populer di antara berbagai jenis industri bisnis. Biasanya CRM ini sesuai bisnis yang memiliki proses penjualan linear, seperti bisnis kecil atau small business. Namun, tidak berarti perusahaan besar seperti enterprise tidak dapat menggunakannya. Karena CRM operasional tidak terbatas hanya untuk satu jenis atau ukuran bisnis tertentu, CRM operasional ini paling cocok untuk perusahaan yang ingin melakukan otomatisasi alur kerja dan menghilangkan pekerjaan administratif yang monoton serta tidak efisien. Adapun contoh CRM operasional adalah sales
automation, kemudian marketing automation, dan customer service automation. Kemudian jenis yang kedua adalah CRM Analytics. CRM Analytics dapat membantu manajemen atas pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan dalam menentukan cara terbaik melayani pelanggan. Fungsi utama CRM jenis ini adalah analisis data. Adapun fungsi utamanya adalah untuk menganalisis data. Dengan menggunakan CRM Analytics, perusahaan dapat menganalisis data pelanggan yang berasal dari berbagai sumber dengan mudah. Data tersebut kemudian akan digunakan untuk memperoleh insight mengenai status terkini perusahaan dan membuat keputusan serta strategi bisnis yang lebih baik. Jenis yang ketiga adalah CRM kolaboratif atau strategis. CRM kolaboratif atau strategis dapat membantu perusahaan untuk membagikan informasi pelanggan antar unit bisnis seperti tim sales, tim marketing, serta tim pendukung dan teknis. Contohnya, feedback dari tim customer service berguna bagi tim marketing untuk melakukan pendekatan kepada pelanggan yang ditargetkan dengan produk atau jasa spesifik. Dalam hal ini, CRM kolaboratif membantu menentukan atau menyatukan semua tim untuk mencapai satu tujuan, yaitu menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kualitas customer service sehingga menghasilkan loyalitas pelanggan dan mendapat pelanggan baru untuk meningkatkan penjualan. Kemudian, jenis yang selanjutnya adalah CRM khusus industri. Beberapa penyedia CRM menawarkan tipe sistem CRM yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan industri. Secara spesifik, sistem CRM tersebut dibuat untuk melayani kebutuhan istimewa masing-masing industri. Misalnya seperti CRM perhotelan, CRM untuk perbankan, CRM pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan jenis yang terakhir adalah CRM all-in-one. Tipe sistem CRM all-in-one ini adalah yang paling lengkap di antara semuanya. Sistem CRM ini memiliki fitur dan fungsi yang all-in-one sehingga dapat digunakan oleh bisnis dari jenis dan ukuran apapun, serta dapat diperuntukkan bagi seluruh departemen atau divisi perusahaan. Bahkan, sistem CRM all-in-one ini dapat menghubungkan seluruh departemen bisnis dan mengotomatisasikan proses tahap bisnis secara keseluruhan dalam satu sistem terpusat. Dengan demikian, perusahaan tidak perlu lagi repot-repot untuk berpindah-pindah aplikasi. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu cara kerja CRM. Itu ada 5. Yang pertama, prospek masuk ke sales panel. Sistem CRM akan merekam dan menyimpan semua data dan informasi terkait prospek. Masuk ke tahapan yang kedua, yaitu prospek dikonversi menjadi kontak. Di sini, tim sales dan marketing akan mengambil keputusan terkait prospek potensial. Masuk ke tahapan yang ketiga, kontak nanti otomatis tersimpan dalam sistem CRM. Pada tahapan ini, tim sales dan marketing akan mencari peluang dengan cara menjalin hubungan yang dipersonalisasikan berdasarkan database pelanggan. Kemudian tahapan yang keempat, menciptakan peluang. Setiap mengetahui peluang yang ada, tim sales akan membantu dan membuat kesepakatan bisnis dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah transaksi penjualan. Bisnis memberikan pelayanan terbaik berdasarkan informasi dan wawasan pelanggan sehingga dapat memperoleh customer satisfaction score dan loyalitas pelanggan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.